Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sidki Taufik Rohman dari absen 36 kelas 10E. Hari ini kita akan menjelajahi sejarah yang menarik dari tanah Jawa Timur, yaitu Kerajaan Jenggala. Kerajaan ini meskipun tidak sepopuler kerajaan yang lainnya, memiliki kisah dan peninggalan yang tak kalah menarik untuk dipelajari. Dalam presentasi singkat ini, kita akan membahas latar belakang Kerajaan Jenggala, masa keemasan Kerajaan Jenggala, masa kemunduran Kerajaan Jenggala, dan peninggalan-peninggalan bersejarah yang masih ada hingga saat ini. Yang pertama ada latar belakang Kerajaan Jenggala. Kerajaan Jenggala adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang pernah berdiri di Jawa Timur. Ibu kota Kerajaan Jenggala adalah Kahuripan yang terletak di lembah Gunung Penanggungan sekitar Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Jenggala merupakan pecahan Kerajaan Kahuripan, lanjutan Kerajaan Medang Kamulan yang diperintah oleh Raja Airlangga antara 1009 sampai 1042 Masehi. Raja Airlangga adalah raja yang terkenal sekaligus raja terakhir dari dinasti tersebut. Memiliki seorang putri bernama Sanggrama Wijaya Tunggadewi sebagai calon penerusnya. Namun, Sanggrama Wijaya Tunggadewi memilih hidup sebagai petapa, yang menciptakan ketidakpastian mengenai penerus tahta. Selanjutnya pada tahun 1042 Masehi, Airlangga membagi wilayah kerajaannya untuk kedua putranya, yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanji Karasakan. Pembagian kerajaan dilakukan oleh Airlangga agar tidak terjadi perang saudara akibat perebutan tahta. Sri Samarawijaya mendapatkan wilayah di bagian barat yang kemudian bernama Kerajaan Kadiri atau Kerajaan Panjalu, yang berpusat di Daha, sedangkan wilayah bagian timur diberikan kepada Mapanji Karasakan, yaitu Kerajaan Jenggala yang berpusat di Kahuripan. Dengan begitu, Kerajaan Jenggala resmi berdiri pada tahun 1042 Masehi dengan Mapanji Karasakan sebagai raja pertamanya. Menurut catatan sejarahnya, nama Jenggala berasal dari kata Hujung Galuh, serta dalam catatan Cina menyebutkan Jungyalu. Hujung Galuh menjadi bagian dari kota Surabaya yang berada di daerah muara Sungai Brantas. Pada zamannya, daerah tersebut dijadikan sebagai pelabuhan penting di mana bukan hanya untuk Kerajaan Jenggala saja, melainkan juga beberapa kerajaan lainnya seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Singosari, Kerajaan Kediri, dan Kerajaan Kahuripan. Selanjutnya kita akan masuk pada masa kejayaan Kerajaan Jenggala. Pada zamannya, Kerajaan Jenggala menguasai lumbung padi dan menjadi bandar dagang terbesar kedua di Nusantara. Pada masa keemasan Kerajaan Jenggala tersebut, perekonomiannya mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dikisahkan Kerajaan Jenggala memiliki daerah dengan lumbung padi terbesar di masanya. Diketahui pula, kerajaan ini memiliki pusat pemerintahan, pusat militer, fasilitas umum, dan memegang kendali pada perkembangan bandar dagang di aliran Sungai Porong. Bandar dagang di Sungai Porong menjadikan Kerajaan Jenggala dikenal dengan luas. Bandar dagang di Sungai Porong ini merupakan pelabuhan besar di masanya. Dengan pajak yang murah dan kantor-kantor dagang yang berjajar, membuat suasana yang menjadi lebih menyenangkan. Konon, kantor dagang ini mengurusi cuan-cuan dari palawija, emas, gading, perak, dan kerajinan tangan yang disukai oleh orang-orang Arab. Bandar dagang di Sungai Porong milik Kerajaan Jenggala kerap kali didatangi juga oleh pedagang-pedagang yang berasal dari Cina, Afrika, Thailand, dengan mengimpor beras, kayu cendana, kayu gaharu, dan bunga-bunga kering seperti kenanga dan melati. Melalui bandar dagang di Sungai Porong inilah, nama Kerajaan Jenggala kian termasyhur. Bahkan, bandar dagang ini menjadi yang terbesar setelah Bandar Sriwijaya di Sumatera Selatan kala itu.
Hal inilah yang akhirnya memicu perselisihan dengan kerajaan Kediri yang didirikan oleh Sri Samarawijaya atas pembagian kekuasaan oleh sang ayah Airlangga. Selanjutnya kita akan masuk pada fase kemunduran dan hilangnya kerajaan Jenggala. Fase kemunduran dan hilangnya kerajaan Jenggala. Kerajaan Jenggala yang didirikan oleh Raja Airlangga pada tahun 1042 Masehi telah mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh pada tahun 1130-an Masehi. Faktor-faktor yang memengaruhinya antara lain akibat perebutan kekuasaan setelah Raja Airlangga turun tahta, selanjutnya serangan dari kerajaan Kediri, kurangnya kepemimpinan yang kuat setelah Raja Gerasakan diperkirakan tewas, dan perubahan kondisi geopolitik. Selanjutnya, faktor-faktor tersebut menjadi penyebab utama kemunduran dan hilangnya kerajaan ini. Akibatnya, kerajaan Jenggala kehilangan kemerdekaannya dan menjadi bagian dari wilayah kekuasaan kerajaan Kediri, mengalami perubahan sistem pemerintahan, dan menerima pengaruh budaya dari kerajaan yang berkuasa setelahnya. Meskipun tidak bertahan lama, kerajaan Jenggala tetap menjadi bagian penting dari sejarah Jawa Timur dan Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk pada bukti peninggalan atau prasasti pada kerajaan Jenggala. Yang pertama ada Candi Prada. Kerajaan Jenggala memiliki corak agama Hindu-Buddha, maka tak heran jika peninggalannya adalah sebuah candi. Candi ini terletak di Dusun Reno, Pencil, Sidoarjo, Jawa Timur. Candi Prodo sendiri merupakan peninggalan dari Empu Baradah. Di sekitar candi terdapat ditemukan prasasti Watu Manak, di mana para warga menyebutnya sebagai Punduan Prodo. Menurut sejarahnya, Empu Baradah membangun Candi Prodo untuk sarana pemujaan terhadap Sang Hyang Batara Ismaya atau Batara Kartika. Yang selanjutnya ada Prasasti Kembang Putih. Nama Mapanji Garasakan juga selanjutnya ada Prasasti Kembang Putih. Nama Mapanji Garasakan juga disebut dalam Prasasti Kembang Putih ini, yang tidak diketahui angka tahunnya karena penulisannya banyak yang telah aus. Prasasti ini ditemukan di daerah Tuban, Jawa Timur. Yang ketiga ada Prasasti Turun Hyang II. Prasasti Turun Hyang II. Peninggalan satu ini berisi tentang peperangan antara Kerajaan Kediri dengan Kerajaan Jenggala. Kerajaan Jenggala pun kalah dalam perang yang dipimpin oleh Sri Jayabaya. Sejak dipisah, keduanya kerajaan tersebut memang dikenal tidak pernah akur. Yang selanjutnya ada Prasasti Malenga. Prasasti Malenga ditemukan di daerah Desa Banjar Arum, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Prasasti ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Mapanji Garasakan, tepatnya pada 22 Agustus tahun 1052 Masehi. Yang terakhir ada Prasasti Sumengko atau Sumengka. Prasasti Sumengko ini dikeluarkan oleh Sri Maharaja Sri Samaratsaha Karnakesana Ratna Sangka Kriti Singha Jayantaka Tunggadewa atau kerajaan ketiga Kerajaan Jenggala. Dalam prasasti ini, raja membawa dirinya dijadikan sebagai anak oleh raja almarhum. Para ahli menduga bahwa Raja Samaratsaha adalah menantu Airlangga karena menyebut dirinya dijadikan anak raja oleh almarhum. Selain prasasti-prasasti yang telah saya sebutkan tadi, ada beberapa prasasti yang belum bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Selanjutnya, saya mengambil berbagai sumber dari yang pertama ada YouTube, yang kedua ada pada kompas.com, yang ketiga ada di Sidoarjo iNews ID, yang ketiga ada di Intisari Grid ID, dan yang terakhir ada di jawanews.com. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan saya yang kurang berkenan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.